kadang-kala kita, bukan kadang-kala, sering sekali kita mempermainkan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Nah, firman Tuhan bilang kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburu. Dia nggak suka, dia nggak senang kalau ada yang lebih kita utamakan daripada dia, yaitu Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita mengutamakan sesuatu yang ada di dunia ini daripada Tuhan, itu namanya kita sudah berhala, ya kan? Berhala itu adalah sesuatu yang kita dewakan, sesuatu yang kita tuhankan, ya. Sesuatu yang dipuja, sesuatu yang disembah lain daripada Tuhan, itu namanya berhala. Nah, yang jadi pertanyaan bagi pemuda-pemudi pada malam hari ini adalah, apakah ada berhala sampai hari ini dalam kehidupanmu? Ada atau tidak? Hah? Ya, kalian sendiri yang jawab. Kita buka di Mazmur 115. Mazmur 115 ayat yang keempat. Ya, Mazmur 115 ini ada, sebenarnya kita mau baca sampai ayat dari ayat 1 sampai ayat 18, satu perikop, satu ayat ini, satu pasal ini, tapi kita baca di ayat 4 saja karena di situ titik berat kita. Nah, sama-sama kita baca ya dengan hitungan ketiga ya, dengan keras ya. 1, semua sudah dapat? Lihat sampingnya, biar sama-sama baca, ayo. 1, 2, semua baca, jangan ada yang tidak baca. Firman Tuhan dibaca. 1, 2, 3. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Saya mau titik beratkan di buatan tangan manusia. Ya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke situ, waktu di atas Gunung Sinai, Musa diberikan Tuhan 10 perintah di atas Gunung Sinai, benar ya? Ya. Tuhan perintahkan 10 perintah, Tuhan sampaikan, Tuhan berikan kepada Musa 10 perintahnya untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, ya kan? Nah, salah satu dari ke-10 perintah itu adalah jangan menyembah berhala, benar ya? Saya yakin dan percaya semua di sini hafal ya hukum Taurat ya, yang sering dikatakan hukum Taurat ke-10 hafal ya. Ya hafal lah, sudah nggak apa-apa lah, meskipun yang cuma dihafal hukum Taurat ke-5 ya kan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, ya kan? Hafal tidak? Nah, itu ada di dalam Keluaran 20 ya. Nah, tetapi dari 10 hukum Taurat itu yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk diperintahkan kepada bangsa Israel, ada satu perintah dari antara 10 itu, ada salah satu perintah yang mengatakan bahwasanya engkau tidak boleh menyembah berhala. Bukan secara langsung, tapi secara ambigu dikatakan di Keluaran 20 ayat 3. Dikatakan begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Hukum Taurat berapa itu? Hah? Pokoknya hukum Taurat ada, pokoknya enggak tahu hukum Taurat berapa, yang penting ada di antara 10 hukum Taurat itu, ya kan? Itu jangan ada Allah lain di hadapanmu selain aku, Tuhan bilang begitu. Artinya jangan ada berhala di hidupmu selain daripada aku, Tuhan Allahmu, yaitu Yesus Kristus. Waktu itu, di zamannya Musa, ya, Tuhan melarang bangsa Israel untuk menyembah kepada berhala atau ilah lain karena di Ulangan 32 ayat 21 dikatakan begini, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Cuma buka Ulangan 30 ayat 21.
buka semua. Ulangan 32 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan Allah kita cemburu. Nah, kita harus mengerti ini. 32 ayat 21. Saya bacakan untuk kita semua ya. Semua perhatikan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Nah ini sekarang, di sini kita bisa dapatkan bahwasannya Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Dia tak mau dalam kehidupan saudara ada Allah lain selain Allah itu sendiri. Allah kita yang kita sembah itu Yesus Kristus. Dia mau. Ada ilah lain dalam hidupmu, dia gak mau. Makanya firman Tuhan juga bilang apa? Tidak mungkin engkau menyembah dua Tuhan. Iya kan? Pada zaman itu bangsa Israel menyembah berhala. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai meminta dua loh batu ataupun menerima dua loh batu dari Tuhan. Saat itu Musa bersama dengan Yosua pergi, Yosua tunggu di kaki gunung. Musa naik sendirian. Saat itu Harun tinggal bersama umat Israel. Saudara tahu apa yang dilakukan umat Israel ketika mereka tidak tahu lagi bagaimana ini Harun? Bangsa Israel tidak pergi sama Harun. Kemana Musa perginya? Dia sudah bebaskan, dia sudah bawa kita keluar dari tanah Mesir. Sekarang dia pergi meninggalkan kita, sampai sekarang belum kembali. Kalau begitu buat sudah, apa yang harus kami sembah? Bagaimana kalian mau menyembah kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kami? Mereka memaksa Harun untuk membuat patung emas. Benar ya? Dikumpulkan Harun semua emas-emas bangsa Israel itu ketika mereka membawa emas-emas itu dari tanah Mesir untuk keluar dari bangsa. Mereka buat patung emas. Itu yang menjadikan mereka berhala. Nah pada zaman itu emas, makanya dikatakan apa tadi? Emas dan perak buatan tangan manusia itulah berhala-berhala mereka ya kan? Nah sekarang dalam kehidupan kita sekarang ini ya, ada juga berhala yang modern. Ada berhala sekarang yang modern sekarang. Sepertinya tidak kita bilang berhala, tetapi dari segi hati, dari segi prioritas kita sudah memberhalakan sesuatu itu. Tadi saya mengatakan bahwa berhala itu adalah sesuatu yang didewakan, yang dipuja, yang disembah, bisa berupa patung, pohon, apalah itu yang penting kita sembah dia, kita puja dia, kita prioritaskan dia dalam kehidupan kita, ya kan? Kita tergantung sama dia. Ketergantungan itu semua berhala. Bahkan ada kuburan jimat-jimat ya tuh pada zaman dulu itu kan, zaman bapak saya itu jimat-jimat apa segala macam dikembang ini itu berhalanya. Nah zaman sekarang seringkali kita nggak sadar bahwa ada berhala-berhala yang lebih modern lagi. Ya kan? Apa itu? Salah satunya? Hah? Handphone. Kalian tahu sendiri, kalian yang bilang bukan saya. Handphone. Lebih modern. Masih ada dalam kehidupan kita sampai saat ini. Jangan bilang nggak ada berhala di hidupku sekarang ini. Tapi marilah dalam firman ini ya, kita mau lihat, kita dengar malam hari ini. Kita bisa berubah. Kita bisa refleksi lagi hidup kita. Bagaimana nanti selanjutnya ketika saya sudah mendengarkan firman ini, saya akan belajar dan berusaha untuk tidak memberhalakan lagi sesuatu yang ada di dunia ini. Saya katakan tadi lebih modern, masih ada dalam hidup kita sampai saat ini. Apa itu ketika kita lebih mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan, itu juga disebut berhala. Contohnya, salah satunya bukan hanya berupa benda-benda saudara, bukan hanya berupa handphone saja. Itu nanti yang berikutnya. Saya mau sampaikan yang pertama, itu bisa uang, bisa kekayaan, toko perusahaan, pekerjaan, jabatan, popularitas, hobi, semuanya itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita ketika kita memprioritaskan, ketika kita lebih mengutamakan itu daripada Tuhan. Coba mari kita koreksi kita diri kita masing-masing ya. Hobi, suami, istri dan sebagainya, masih banyak orang Kristen yang sampai saat ini
lebih mencintai uang atau hartanya daripada Tuhan? Saya mau tanya, akar dari segala kejahatan itu apa? Hah? Akar dari segala kejahatan apa? 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 Bukan uang, saudara. Bukan uang. Akar dari segala kejahatan itu bukan uang, tetapi cinta uang. Ini yang akar dari segala kejahatan. Uang itu enggak jahat, enggak. Tetapi ketika kita mencintai uang, artinya apa? Kalau udah cinta, ada pengorbanan. Kita berkorban mati-matian untuk mendapatkan uang ini. Lebih cinta kita kepada uang ini daripada Tuhan. Itu sudah berhala. Itu yang salah. Itu yang akar kejahatan. Makanya orang-orang kalau dia cinta uang, dia akan berusaha bagaimana sedemikian rupa untuk dapatkan uang, sampai yang haram pun dijadikan halal. Ini saudara. Ya. Tadi saya Ibu Gembala dengan Regina pergi mengurus. Regina punya KTP, tapi pertama dulu kartu keluarga dulu. Nah, kita tadi nunggu nomor antrian dia. Saya lihat sosial media. Terus saya ada lihat orang Medan yang dia pergi ke Jerman hanya untuk menikah dengan sesama jenisnya, gay. Ya kan? Saya berpikir begini, kita sudah kembali lagi ke zaman yang dahulu kala. Ya kan? Homo, lesbi, atau apalah LGBT bukan baru-baru ini ada, jangan salah saudara. Jangan heran itu baru-baru ini. Sekarang muncul LGBT. Dunia memang bilang baru LGBT ini. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab sudah ada LGBT dari zaman perjanjian lama. Apa itu? Zaman Sodom dan Gomora. Kembali lagi kita ke zaman itu, saudara. Kenapa saya ceritakan ini? Berbicara tentang berhala, kita juga akan kembali ke zaman yang dahulu yang mereka menyembah berhala, lebih menyembah berhala daripada Tuhan. Lihat sekarang kita. Tadi saya katakan apa? Uang, cinta uang bisa kita jadikan berhala. Ketika kita lebih mementingkan mencari uang daripada peribadatan, maka sudah memberhalakan uang dalam kehidupannya. Ya. Padahal sudah sering sekali hamba-hamba Tuhan berbicara tentang ayat yang familiar sekali. Apa itu? Matius 6 ayat 33. Mungkin saudara sudah apa isinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu dasarnya supaya engkau diberkati. Jangan engkau kejar berkat, jangan engkau kejar uang, tapi kejarlah yang memberi berkat. Amin. Supaya tidak ada berhala dalam hidupmu. Lebih mementingkan pekerjaan daripada pertemuan ibadah. Engkau tinggalkan ibadah untuk lebih memilih pekerjaanmu. Saya bukan mau menimbang siapa-siapa, tidak. Itu yang terjadi di zaman ini, saudara. Hari Minggu jam 10 kita ibadah, contoh. Tiba-tiba masuk telepon jam 8 pagi. Ini lagi siap-siap semua. Mas, ini baju saya ya. Ini semua ya, sambil sepatu papa ya. Begini. Masuk telepon sama. Halo Pak, ini kita ada proyek 2M. Saudara pilih. Dia pilih yang 2M atau pilih tetap ibadah. Hari ini juga Pak ya, nggak bisa ditunda. Kalau ditunda, nanti kami alihkan proyeknya sama PT lain. Dia akan mulai berpikir. Di saat dia sudah mulai berpikir, menimbang-nimbang mana yang lebih bagus, saya pilih proyek atau Tuhan. Dia sudah memberhalakan itu, saudara. Ya, Tuhan sudah sedih ketika dia masih menimbang-nimbang. Jangan ragu ikut Tuhan, amin. Mungkin ketika engkau tolak yang 2M, ketika engkau lebih memilih pergi beribadah, engkau tolak yang 2M, Tuhan sudah siapkan yang 5M. Amin. Amin. Berpikir seperti itu, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ditambahkan Tuhan nantinya. Jangan jadikan berhala itu, saudara. Anak-anak muda sekarang, apalagi yang menjadi berhala? Anak muda, apa?
Ketika engkau lebih mementingkan pacar kamu daripada Tuhan, kamu lebih banyak menelpon pacar kamu daripada berdoa sama Tuhan, kamu lebih banyak chattingan dengan pacar kamu daripada kamu membaca firman, kamu lebih banyak ketemuan dengan pacar kamu daripada ketemu dengan peribadatan yang ada, kau sudah memberhalakan pacarmu. Amin. Ya. Bahkan orang tua sekalipun bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Ya, saya berani bicara seperti itu, saudara. Banyak sudah orang-orang yang dilarang orang tuanya untuk ibadah. Dia memilih apa? Ya sudahlah, kalau begitu gak usah ibadah. Dia memilih Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Jika engkau mau ikut aku, mari ikut aku. Datang satu orang bilang, Tuhan, sebentar aku mau permisi dulu sama orang tuaku. Engkau tidak layak. Satu lagi bilang, Tuhan, aku mau menguburkan itu dulu. Ada orang meninggal, saudaraku atau keluargaku atau siapapun itu meninggal. Tuhan bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bayangkan, itulah konsekuensi mengikut Tuhan. Amin. Tetapi saudara ingat, ketika engkau mengambil keputusan untuk lebih memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara, Tuhan juga akan sibuk menyediakan berkat untuk saudara. Amin. Amin. Engkau berkenan di mata Tuhan nantinya. Engkau berkenan di mata Tuhan. Kalau minggu lalu saya bilang apa? Sekarang pilih mana? Mana engkau pikirkan, perkara dunia atau perkara rohani? Ketika engkau memikirkan atau ketika engkau memilih perkara rohani, perkara surga, Tuhan memilih saudara. Amin. Tapi ketika engkau memilih perkara dunia, saudara maaf, Tuhan bilang apa? Saya tidak mengenal engkau. Ya. Ini. Jabatan, popularitas itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Hobi saudara, hobi. Ini hobi. Hobi pun bisa jadi berhala dalam hidup kita. Ya. Hobimu apa? Main basket? Ya, saya hobi main basket. Main futsal? Ya, saya hobi main futsal. Berenang? Ya, saya hobi berenang. Main catur? Ya, saya hobi main catur. Jualan? Ya, saya hobi jualan. Nah, main game? Ya, saya hobi main game. Sekarang saya mau katakan ini, saya pernah sebelum saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan, dulu masih muda, saya lebih memberhalakan hobi daripada Tuhan. Bukan salah, kata-kata salah. Saya lebih memprioritaskan hobi saya daripada Tuhan. Ya. Suatu hari mau ibadah pemuda hari Sabtu, ya kan? Mau pergi ibadah pemuda. Tetapi ada teman ngajak saya pergi main basket. Ya. John, di mana? Di rumah nih. Ngapain di rumah? Ya, main basket apa? Saya mulai berpikir sudah, selesai tadi basket, ya kan? Pasti tadi cewek-cewek dengan cewek-cewek ya, no? Saya berpikir gitu. Pasti dia cewek-cewek ya. Ketika saya masuk 3 point, wow, cewek-cewek itu langsung familiar. Katanya gitu kan. Ketika saya setir orang, cewek-cewek langsung bilang, bang Putra setir katanya. Wah, itu yang saya pikirkan. Saya tidak berpikir untuk ketika nanti saya beribadah, saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berikan saya perintah untuk melakukan firman-Nya begini segala macam. Saya menyembah Tuhan, saya menyenangkan. Tidak itu saya pikirkan. Yang saya pikirkan pertama, yang penting hobi saya kerjakan, iya kan? Sudahlah, nanti lagi pada pemuda. Saya bilang begitu. Nah, tahu-tahu apa sampai di sana, saudara? Gak jadi, cuma kami bertiga orang yang datang. Ya? Tidak jadi main basket, cuma 3 orang kita yang datang. Semuanya harapan tadi, ekspektasi kita tadi itu semua nol. Jadi nggak ada. Makanan bisa jadi berhala. Ada ketika saya pernah tinggal di tempat satu gembala. Saya sebut saja langsung di Jambi. Ketika saya di Jambi, saya sudah pernah cerita sama dia. Makanan kesukaan saya adalah
pisang goreng dan pagi-pagi lupis. Lupis itu makanan kesukaan saya. Memang orang Batak ya kan, orang Jawa biasa suka lupis ya. Tetapi saya orang Batak yang suka sekali dengan lupis. Ya kan, di segitiga, taruh kelapa-kelapa, taruh gula merah. Jadi saya dulu setiap pagi harus makan lupis. Harus ini. Kalau nggak ada lupis rasanya, gimana lah cara lupis ini? Gimana lah cara lupis ini? Gimana lah cara lupis ini? Kalau nggak ada lupis, udahlah gantinya apa? Gantinya ketan. Ketan itu beras ketan warna putih itu kan? Beras ketan itu, ketan putih itu bukan ketan hitam kan? Ketan yang putih itu ditaruh gula merah, ditaruh buah lupis. Yang penting ada gula merah, buah lupisnya, ada kelapanya. Sampai satu saat, karena gembala ini lihat saya setiap hari, setiap pagi itu. Kalau tidak ada ini saya cari naik motor saya keliling-keliling. Di Sarulangan di Jambi keliling-keliling saya cari lupis. Sampai satu saat gembala bilang begini sama saya, Jonta, kalau kamu mau ikut Tuhan, tidak boleh ada berhala di hidupmu. Makananmu, lupismu itu jadi berhala dalam hidupmu. Ya. Saudara, bayangkan, hanya makanan saja berhala. Saya mulai merenungkan dia juga. Ya. Kenapa saya ketika saya tidak berdoa, satu hari tidak berdoa, rasanya tidak apa-apa begitu dulu ya. Kenapa saya ketika saya tidak baca firman satu hari, tidak apa-apa rasanya. Tetapi kalau saya tidak makan lupis satu hari, rasanya gelisah. Itu sudah berhala, saudara. Rokok berhala. Tergantung dengan itu. Kalau nggak ada itu apa pusing, apa pening segala macam. Iya kan? Banyak orang hanya karena rokok. Banyak saudara. Ya. Apalagi suami, istri, tadi saya katakan pacar, kalau yang muda-muda itu mesti jadi berhala dalam hidup kita. Lebih kita pentingkan apa yang dikatakan pacar kita daripada apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini, buat perempuan dan buat laki-laki semuanya. Jangan bawa pasanganmu kepada dosa, tetapi bawalah pasanganmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan bawa pasanganmu kepada dosa, tetapi bawalah pasanganmu di dalam doa. Amin. Bawa pasanganmu di dalam doa. Jangan bawa pasanganmu kepada dosa. Ingat, tanam itu dalam hidup kita. Amin. Jadi ketika pasanganmu membuat engkau jauh dari Tuhan, tinggalkan, saudara, putuskan. Sorry, maaf. Kakak Jontra bilang, hamba Tuhan di GPD Eklesia bilang, ketika pasangan saya tidak membuat saya lebih dekat sama Tuhan atau membuat saya jauh daripada Tuhan, saya harus putuskan. Mulai hari ini kita putus sudah. Oke? Kita putus ya. Langsung dia bilang, sudah saya berubah. Tidak. Oke, kalau kamu berubah, oke. Coba aku mau lihat dulu ya beberapa hari ini. Teman-teman, kita break dulu. Amin. Artinya, jangan jadikan itu berhala dalam hidupmu. Amin. Jangan jadikan itu menjadi engkau lebih jadi merosot rohani hanya karena pacar, hanya karena pekerjaan, hanya karena hobi, hanya karena uang, hanya karena suami atau istri kalau yang berkeluarga ya kan. Jadi bagaimana dong Kak Jo? Jadi kita nggak boleh handphone, handphone bisa jadi berhala atau tidak? Lebih bisa jadi berhala. Amin. Ketika engkau membaca firman Tuhan, ketika kita lagi mendengarkan firman Tuhan, kita asik. Tidak, saya kan buka Alkitab di handphone saya. Buka Alkitab, pertama memang buka di Mazmur 115 ayat 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Ngut, masuk dari jendelanya luar sana. Yakin tidak dibuka? Saya mau tanya, yakin tidak dibuka? Hah? Oke, buka di Keluaran 23, dibuka dia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Messenger masuk sana. Yakin tidak dibuka? Hah? Saudara, saya pernah ada di posisi itu. Saya pasti buka. Jadi, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan bilang lebih baguslah kita pegang
daripada Alkitab. Ya karena itu saudara, hamba-hamba Tuhan udah mengalami di arah yang situ. Ketika dibuka Alkitab, pertama buka Alkitab, tetapi ada saja setan dengan caranya mengganggu kita mendengar firman Tuhan, ceklik. Jadi bagaimana saudara? Nah, saya tidak melarang saudara untuk mencari uang. Saya tidak melarang saudara untuk bekerja. Saya tidak melarang saudara untuk mengerjakan hobi saudara. Saya tidak melarang saudara untuk memegang Alkitab dari handphone. Saya tidak melarang saudara untuk pacaran. Semuanya itu kita lakukan baik adanya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah jangan jadikan semua itu prioritas dalam hidupmu. Jangan jadikan itu mengutamakan segalanya dalam hidupmu. Engkau utamakan hal-hal dunia daripada Tuhan. Amin. Jangan saudara, tetapi marilah datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan yang lebih kita prioritaskan. Amin. Lain daripada itu yang membuat engkau jauh dari Tuhan, tinggalkan. Harus tegas dalam hidup ini. Ya. Jadi saudara yang terkasih, Kejadian 35 ayat 2 begini katakan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Itu kata Tuhan. Jauhkanlah perkara-perkara dunia yang lebih engkau prioritaskan daripadamu. Ya, hal ini Tuhan katakan bahwa Dia tidak senang jika kita memberhalakan sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Jadi manusia tidak boleh cemburu, hanya Tuhan yang cemburu. Kamu mau sama dengan Tuhan tidak bisa. Pacarmu selingkuh gini dengan orang lain, dengan orang lain cemburu, tidak boleh. Ya. Tidak boleh kau cemburu. Tuhan kita yang cemburu, karena Dia Allah yang cemburu. Amin. Jangan kalau mau sama dengan Tuhan, sudah cemburu sudah. Ya kan? Tidak boleh cemburu ya. Nah, jadi begini saudara yang dikasih. Memberhalakan sesuatu apapun yang ada di bumi ini, itu menjadi kebencian Tuhan. Karena apa? Karena merupakan perzinahan rohani. Ingat, ini adalah perzinahan rohani dari sisi rohani. Hari ini saudara saya mau katakan begini, jika saudara masih punya benda-benda yang dianggap suci, banyak kok orang begitu toh, benda-benda yang diberhalakan, segeralah buang benda-benda tersebut saudara, atau apapun itu. Buang artinya bukan dibuang, bukan, tapi mari balik kepada Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari kita mengasihi dan mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya yang ada di bumi ini. Ya, layak hanya Tuhanlah, hanya Yesus Kristuslah yang layak dipuji, yang layak kita sembah, yang layak kita puja, yang layak menjadi prioritas dalam hidup kita. Hanya Yesus Kristus, hanya Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang lain. Jadi malam hari ini saya mau sampaikan kepada anda, jangan pernah menduakan Tuhan. Amin. Jangan